36，一遮日月。大日观天童。 Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan diberikan kesehatan guys. Nah, pada video kali ini Mimin akan membuat alur cerita donghua baru yang rilis hari ini, yang berjudul Five Element God of War atau Wuxi Sansheng. Nah, supaya nggak lama pada konten kali ini, Mimin akan merangkum donghuanya dari episode 1 sampai 2 guys. Yang pastinya jangan lupa ambil secangkir kopi dulu dengan cemilan agar nontonnya lebih asik. Let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang dewi tertinggi yang dimana pada saat itu ia membagi 5 elemen menjadi 5 benua. Dan spiritual tertinggi yang lahir disebut spiritualis. Di sana juga terdapat banyak legenda yang ditinggalkan oleh para praktisi. Kemudian kita diperlihatkan seorang dewa pedang yang bernama Xiao Pojung yang sangat disegani karena telah membunuh dewa sejati. Ia sangat terkenal dengan pedang Excalibur-nya. Lalu ketika akhir hayatnya ia menancapkannya di sekte Tianbei sebagai prasastinya. Nah, 10 tahun yang lalu diceritakan banyak orang yang tertarik untuk menarik pedang itu. Salah satunya ketika seorang pria yang bernama Yang Sangxiao yang merupakan pemimpin sena bela diri yang hendak mencobanya. Kemudian dihadang oleh penjaga pedang dewa yang merupakan seorang wanita bernama Lu Xingxing yang mengatakan bahwa hanya anak yang berusia 16 tahun yang bisa menghunus pedang itu dan hanya mendapatkan kesempatan 1 kali seumur hidup. Dan tak ingin karenanya perguruan Tianbei menanggung malu. Di sini Yang Sangxiao bersikeras untuk mencobanya, yang menyebabkan pertarungan pun terjadi. Tiangang 36，一遮日月。 Kemudian yang mengeluarkan jurus pedang bayangannya, namun dapat dihentikan dengan mudah oleh Lu Xingxing. Lalu karena kesal ia pun mengeluarkan roh emas King Kong berlengan 8. Namun dilawan dengan kekuatan roh burung api 9 harinya. Nah, pertarungannya pun berlanjut guys. Namun Sang Yang dikalahkan dengan satu serangan oleh Lu Xingxing. Ya jelaslah wanita kan gak pernah kalah. Nah, scene berganti 10 tahun kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sang Ryoyung. Dia merupakan guru di sana, menceritakan pertarungan yang kita bahas tadi, yang antara Lu Xingxing dan Yang Sangxiao pada beberapa anak sekte Tianbei, dan berharap ada salah satu dari muridnya yang suatu saat nanti bisa menarik pedang Excalibur yang sudah lama tertidur. Serta ia pun menjelaskan aturan untuk menarik pedangnya. Kemudian seorang murid bernama Sili atau Si Huang bertanya pada gurunya apakah dia punya kesempatan juga. Namun dia dijawab bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan semangat, Sili ingin segera mencoba menarik pedangnya dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menjadi dewa pedang, maka dia akan kembali dan berlatih dengan keras agar dapat menjadi dekan di akademi itu. Nah, selanjutnya sang guru pun takjub dengan tekadnya, lalu memberikan izin untuk mencabut pedang itu. Di saat Sili di depan pedang Excalibur, saat hendak memegang pedang itu, tiba-tiba muncul dalam kepala Sili sosok dewa pedang yang membuat kepalanya pusing. Lalu ia pun mencoba untuk menghunus pedang itu. Tapi tiba-tiba dihentikan oleh seniornya yang bernama Li Jiangqi, yang merupakan putra kedua dari keluarga Li yang kaya. Makanya ia sangat sombong guys. Ia juga merupakan salah satu dari 3 murid jenius yang melangkah ke alam roh.
Lalu dengan sombongnya ia pun mencobanya, bahkan memanggil roh pedang emasnya untuk membantunya. Namun ia tetap tidak bisa menariknya dan malah terpental. Namun karena kesal ia melarang semua siswa untuk mencabut pedang di hari itu. Kemudian sang murid dan guru pun pergi. Namun Silly masih di hadapan pedang itu dengan mata yang tiba-tiba berwarna merah. Lalu ternyata Silly di sini memasuki sebuah alam, di mana alam itu hanya bisa dimasuki oleh pewaris dari pedang Excalibur. Nah lalu kembali ke dunia asalnya. Sambil bertapa ia dihampiri Li Jianqi. Lalu ia pun memerintahkan guru untuk mengeluarkannya dari sekte Tianbei. Namun ditolak mentah-mentah oleh sang guru. Lalu MC kita pun sadar dan menegur Li Jianqi. Lalu ia pun sontak menyerang Silly. Namun langsung ditahan oleh Silly. Pertempuran pun lanjut guys. 灵，看我金灵，金阳剑，拱飞剑杀，土灵，大地爆蛟。 Di waktu yang singkat Silly ternyata telah menembus alam roh dan menjadi jenius keempat di sekte Tianbei. Namun pertarungan terhenti karena patung penjaga mendeteksi adanya kekerasan di arena pedang Excalibur dan perselisihannya pun selesai. Lalu Sim berganti ke sebuah asrama perguruan Tianbei, di mana saat itu Silly masuk ke kamar barunya. Lalu ia pun sangat senang karena kamar barunya sangat bagus. Kemudian ia pun memikirkan kembali apa yang ia lihat tadi. Dan ia pun memikirkan apakah benar tentang dia adalah penerus dari Dewa Pedang Excalibur. Lalu tiba-tiba datang wanita yang bernama Su Yufei, yang ternyata ingin memberikan selamat kepada Silly atas pencapaiannya. Dan juga ia memperingatkan untuk berhati-hati terhadap Li Jianqi. Nah, tak lama ia berbicara, mereka pun pergi bersama untuk berlatih spiritual. Kirain kemana? Lalu mereka pun sampai di sebuah perpustakaan dan bertemu dengan seorang sesepuh. Dan kemudian mereka pun naik ke lantai 3 untuk memilih sihir spiritual. Di sini mereka akan mencari sihir spiritual bumi sesuai dengan kemampuan Silly. Nah, saat mereka sampai ke lantai ketiga, Su Yufei memberitahu Silly bahwa terdapat 3 sihir spiritual bumi yang paling menonjol. Dan Su Yufei pun menjelaskan bahwa hanya satu salinan yang bisa dibawa keluar untuk latihan dan dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Namun ketika Silly membukanya, tiba-tiba isi gulungan itu dengan mudah dipahami dan masuk ke pikiran Silly, seakan pernah dipelajari oleh Silly. Lalu setelah memilih, mereka pun kembali ke kediaman Silly. Dan tiba-tiba datang seorang pria yang mengatakan bahwa tuannya menantangnya berduel. Ternyata itu adalah suruhan Li Jianqi untuk menyampaikan bahwa ia sudah menunggu di arena. Namun Silly di sini mengatakan itu sangat membosankan, yang membuat suruhan Li Jianqi menjadi kesal. Lalu ceritanya pun bersambung. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Ntar kita lanjut part keduanya guys. Bye bye.